Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Ergusnia Priska dengan ujung NIM 033 sebagai pemateri pertama dan teman saya Kofifa Isnaini Hapsa dengan ujung NIM 031 sebagai pemateri kedua. Dan saya Tasya Amil Putri dengan ujung NIM 034. Baiklah, langsung saja ke materi. Baiklah, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang senyapan dan kilir lidah. Senyapan dan kilir lidah merupakan suatu proses yang terjadi pada mental otak manusia. Proses mental pada waktu berujar tersebut ada dua macam, yaitu senyapan dan kekeliruan. Senyapan berasal dari kata senyap yang artinya berhenti sejenak. Pada saat berbicara atau mengucapkan kalimat, tidak semua orang dapat berbicara dengan baik dan lancar. Orang berbicara pada umumnya sambil berpikir, sehingga semakin sulit topik yang dibicarakan, maka kemungkinan jumlah senyapan yang terjadi semakin besar. Pada umumnya, orang senyap sebentar entah untuk bernapas atau entah untuk keperluan lainnya. Senyapan yang lebih umum terjadi adalah pada waktu orang-orang ragu-ragu atau hesitation. Keraguan tersebut bisa terjadi karena si penutur lupa atau sedang mencari kata-kata yang paling tepat yang ingin dia ujarkan. Berdasarkan ketidaksiapan dan terlalu berhati-hati dalam berujar, kesenyapan ada dua macam, yaitu yang pertama, senyapan diam. Senyapan ketika kita sedang berbicara terhenti sejenak, terdiam tanpa adanya suara apapun, sehingga ujaran terputus sampai ia menemukan kata-kata yang ingin ia ujarkan. Contohnya, setelah mengucapkan kata si, dia berhenti sejenak tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nah, setelah ia mengingat kata-kata tersebut, barulah ia melanjutkannya. Seperti, itu si Salsa kemarin kesini. Yang kedua, yaitu senyapan terisi. Senyapan terisi ini diisi dengan kata-kata yang tertentu yang hanya untuk mengisi kekosongan saja. Hal ini dapat memancing atau mengingat kembali kata-kata yang akan kita ujarkan. Contohnya, itu si Anu kemarin kesini, atau itu siapa itu kemarin kesini. Senyapan terisi sering juga terjadi pada kalangan pejabat atau penyiar televisi. Contohnya seperti Menteri Dalam Negeri, maksud saya luar negeri, menyatakan bahwa blank blank blank, atau peledakan bom di kota, maaf, di Kuta. Kekeliruan yang terjadi pada saat berbicara atau ketika mengucapkan suatu kalimat dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu kilir lidah, dan yang kedua terkena penyakit afasia. Kilir lidah adalah proses produksi suatu ujaran yang tidak sesuai dengan ujaran yang ingin kita ujarkan. Kilir lidah ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu kekeliruan seleksi dan kekeliruan assembling. Kekeliruan seleksi adalah kilir lidah yang disebabkan oleh kekeliruan dalam pemilihan semantik atau yang sifatnya berhubungan dengan semantik. Contohnya, kamu nanti beli pensil, maksud saya pena ya. Nah, dalam contoh ini dijelaskan pensil dan pena dalam hal ini masih memiliki hubungan atau makna yang sama, yaitu sebuah alat tulis. Tidak mungkin kan contohnya seperti kamu nanti beli sepatu, maksud saya pena ya. Sepatu dan pena ini memiliki makna yang berbeda. Sepatu yaitu sebuah alas kaki dan pena merupakan alat tulis. Sekian materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai penyebab kilir lidah pada poin kedua. Penyebab kilir lidah pada poin kedua yaitu kekeliruan assembling. Kekeliruan assembling adalah bentuk kekeliruan di mana kata-kata yang dipilih sudah benar tetapi assemblingnya keliru. Nah, kekeliruan assembling ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kekeliruan transposisi. Kekeliruan transposisi adalah orang memindahkan kata bunyi dari satu posisi ke posisi yang lain. Contohnya, orang mengatakan A padahal yang dimaksud adalah B. Contohnya, pada kalimat saya membutuhkan bensin tangki, padahal yang dimaksud adalah saya membutuhkan tangki bensin. Nah, yang kedua yaitu kekeliruan antisipasi.
Kekeliruan antisipasi merupakan pembicara mengantisipasi akan munculnya suatu bunyi lalu diucapkan sebagai ganti dari bunyi yang seharusnya. Contohnya, seruling bambu menjadi seluling bambu, bisa saja menjadi sisa saja. Yang ketiga yaitu kekeliruan preservasi. Kekeliruan preservasi ini kadang-kadang disebut juga sebagai kekeliruan repetisi. Kekeliruan repetisi ini kebalikan dari antisipasi. Jika antisipasi terjadi pada awal kalimat, sedangkan kekeliruan preservasi ini terjadi pada akhir kalimat. Contohnya, pada kalimat mama mulang, seharusnya yang dibunyikan adalah mama pulang. Bunyi P menjadi seharusnya P pada pulang menjadi M pada kata mulang. Penyebab dari kekeliruan yaitu afasia. Afasia merupakan suatu penyakit wicara di mana orang tidak dapat berbicara dengan baik karena adanya penyakit di otaknya. Nah, afasia ini terjadi biasanya orang itu mengalami gangguan seperti gangguan stroke. Gangguan stroke merupakan ketika otak kekurangan oksigen sehingga di otak terjadi kecacatan. Dari selanjutnya yaitu unit-unit pada kilir lidah. Macam-macam kilir lidah ada 4, yaitu kekeliruan fitur distintif. Fitur distintif terjadi apabila yang terkilir bukannya suatu fonem, tetapi hanya fitur distintif dari fonem itu saja. Nah, contoh kekeliruan fitur distintif yaitu pengucapan kata Paris menjadi baris. Nah, yang kedua yaitu kekeliruan segmen fonetik, yaitu kekeliruan yang jumlah fiturnya lebih dari satu. Yang ketiga yaitu kekeliruan suku kata. Nah, kekeliruan suku kata ini terjadi perubahan suku dengan konsonan pertama dari suku lain. Contohnya pada kata-kata kepala menjadi kelapa, minimal menjadi niminal. Yang keempat yaitu kekeliruan kata. Kekeliruan ini terjadi bila yang bertukar tempat adalah kata. Contoh, gas tangki menjadi tangki gas. Materi selanjutnya yaitu lupa-lupa ingat dan latah. Lupa-lupa ingat merupakan kebiasaan di mana seseorang itu dahulunya ingat atau pernah ingat terhadap apa yang ingin ia katakan, namun ketika ia ingin mengucapkannya ia lupa, sehingga terjadilah antara lupa dan ingat. Contohnya, kebiasaan ini sering terjadi ketika kita mengingat nama seseorang. Ketika kita baru berkenalan dengan seseorang di suatu tempat yang berbeda, katakanlah di kampus. Nah, ketika kita bertemu dengan orang itu lagi, maka kita lupa dengan namanya tapi kita ingat dengan wajahnya. Nah, yang kedua yaitu latah. Latah merupakan kebiasaan yang unik, yaitu mengucapkan kata secara spontan tanpa ia sadari atau ketika ia terkejut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga ada proses pengujaran. Nah, setelah proses konseptualisasi dilakukan untuk menentukan maksud yang akan disampaikan, kemudian retrieval lemah juga telah diputuskan. Informasi gramatikalnya pun juga telah dibuat, sampailah kita pada tahap artikulasi, yakni bagaimana ujaran tersebut diwujudkan dalam bentuk bunyi. Katakanlah ada seorang Belanda yang melihat rokok dan ingin mengatakan kata untuk benda tersebut, maka prosesnya ia akan melakukan pembentukan konsep terlebih dahulu yang disimbolkan dengan X, lalu sampai kepada bentuk fonetiknya. Nah, di samping ini ada bentuk bagan untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama ada peretrief lemah. Peretrief lemah ini menerima konsep dan sekaligus pula memunculkan pula kategori sintaktik, gender tak netral, dan juga bentuk tunggal. Lalu berkas tersebut akan dikirim ke word form encoding pada tahap morphological encoding, yaitu yang berhubungan dengan morfologi seperti bentuk tunggal dan juga
kategori gendernya. Lalu pada tahap phonological encoding, yaitu yang berhubungan dengan fonologi seperti bunyi-bunyinya, suku katanya, dan juga bagaimana tekanan kata tersebut. Lalu phonological encoding ini akan dikirim ke phonetic encoding untuk dianalisis struktur fonetiknya. Lalu pada tahap terakhir, yaitu berkas ini akan dikirim ke program artikulasi. Yang keempat, ada artikulasi kalimat. Seandainya kata pertama dalam kalimat itu adalah rokok, maka korteks motor kita akan memberi instruksi seolah-olah seperti ini. Yang pertama ada pita suara, bersiap-siaplah untuk bergetar. Yang kedua ada lidah, tempelkan ujungmu pada alveolar dan getarkan berkali-kali. Ketiga ada pita suara, bersamaan dengan bergetarnya lidah, bergetarlah kamu. Yang keempat ada uvula, menempellah kamu pada tenggorokan agar udara tidak keluar dari hidung. Nah, dengan instruksi seperti ini, maka terciptalah bunyi R. Untuk bunyi O, prosesnya juga sama, namun tentu instruksinya berbeda. Proses artikulasi untuk bunyi disesuaikan dengan aparatus ujaran keadaan kita pada saat itu. Nah, kecepatan pengujaran itu juga mempengaruhi pada proses ini, karena semakin cepat seseorang bicara, maka makin sedikitlah waktu untuk dia memproses instruksi-instruksi seperti ini. Maka akibatnya ujaran-ujaran yang dikeluarkan pun bisa tidak akurat atau bahkan mengalami kekeliruan. Contohnya pada bahasa Inggris seperti ini. Did you eat yet akan terdengar seperti do you eat yet, atau good morning akan terdengar seperti good morning, atau what do you call it akan terdengar seperti what you call it. Nah, yang kelima adalah bagaimana kekeliruan itu terjadi. Karena alasan kecepatan ujaran atau karena alasan-alasan lainnya, maka hal ini bisa terjadi. Nah, maka dari itu Fromkin menggambarkannya sebagai berikut. Yang seharusnya adalah a weekend for maniacs, tapi yang terujar adalah a manage for weekends. Nah, pada contoh berikut ini, yang bercetak huruf kapital itu bersifat primer dan yang bercetak huruf miring itu bersifat sekunder. Nah, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Dianisha Putri Asmarinda dengan NIM A1B118028. Pertanyaannya yaitu latah termasuk salah satu kekeliruan berbahasa. Menurut kelompok Anda, apakah latah tersebut termasuk hal yang baik atau tidak jika dilihat dari ciri-cirinya? Pertama, kita harus mengetahui ciri-ciri latah tersebut. Ciri-ciri latah ada 4, yaitu yang pertama, konon latah hanya terdapat di Asia Tenggara. Yang kedua, pelakunya hampir wanita. Yang keempat, kata-kata yang dikeluarkan umumnya berkaitan dengan seks atau alat kelamin pria atau wanita. Dan yang keempat, kalau kejutannya berupa kata, maka si latah juga bisa hanya mengulang kata itu saja. Nah, menurut kelompok kami, latah itu tidak baik karena yang latah biasanya sering mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan hal-hal yang jorok seperti menyebut alat kelamin perempuan atau alat kelamin laki-laki. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kom1 Yuliatun yang menanyakan mengenai apa sih perbedaan dari 3 poin kekeliruan, yaitu kekeliruan transposisi, kekeliruan antisipasi, dan kekeliruan persevasi. Nah, kekeliruan transposisi adalah kekeliruan di mana orang memindahkan kata bunyi dari suatu posisi ke posisi yang lain. Kalau kekeliruan antisipasi yaitu pembicara mengantisipasi akan munculnya suatu bunyi, lalu bunyi itu diucapkan sebagai ganti
dari bunyi yang seharusnya. Nah, kalau yang ketiga, kekeliruan perseverasi atau kekeliruan repetisi adalah kebalikan dari antisipasi. Kalau kekeliruan antisipasi yaitu kekeliruan ini terjadi pada muka atau di depan kalimat, tetapi kalau kekeliruan repetisi ini terjadi di belakang kalimat. Pertanyaan dari Givarli. Givarli bertanya, jika seorang anak atau siswa mengalami kekeliruan distintif, yaitu misalnya cadel, langkah apa yang harus kita lakukan sebagai calon pendidik untuk membantu agar siswa tersebut melafalkan huruf-huruf tersebut dengan benar? Nah, sebenarnya banyak sekali langkah yang bisa kita lakukan. Saya akan menjelaskan beberapa langkah saja. Yang pertama itu kita harus meluruskan dengan cara menuntun dan melafalkan ucapan dengan benar. Semisal huruf R, misalnya diperlukan manipulasi yang cukup kompleks antara lidah, langit-langit, dan juga bibir. Yang kedua, kita harus menghentikan kebiasaan cadel dan melakukan koreksi. Amatilah dengan jeli. Semisalnya siswa tersebut hari ini bisa, esoknya tidak bisa, kita harus terus melakukan koreksi dan mintalah kepada siswa tersebut untuk mengulanginya berkali-kali. Nah, yang ketiga adalah berilah stimulasi pengucapan yang benar. Jangan mengganti bunyi seperti huruf S menjadi C atau huruf R menjadi L. Nah, yang keempat adalah jangan hilangkan konsonan tertentu pada saat kita berbicara. Misalnya pada konsonan R, pada kata pergi menjadi pergi. Yang selanjutnya adalah Farah Ayuni. Dia bertanya, hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam proses produksi kalimat. Nah, yang pertama itu ada cacat artikulasi. Ini mempengaruhi bunyi-bunyi konsonan daripada vokal. Karena dalam produksi konsonan itu kita melibatkan individual artikulator sehingga kontrol sensori motor dibutuhkan. Nah, yang kedua ada penyimpangan sintaksis, meliputi penempatan yang salah dari kata kerja dan kata benda, serta kata kerja transitif tanpa objek. Kesalahan ini dianggap sebagai kelainan bahasa jika berlanjut pada usia yang seharusnya kebiasaan ini sudah hilang. Nah, yang ketiga ada cacat semantik. Bidang utama penyimpangan bahasa pada anak adalah organisasi makna pada sebuah kalimat. Dengan alasan keterbatasan kosakata pada anak menyebabkan kalimat yang mereka buat pun cenderung membingungkan. Nah, yang keempat adalah fragmentasi kalimat. Fragmentasi atau ketidaksambungan kalimat yang termasuk kategori ini menurut Mukalel adalah anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, anak-anak dengan perkembangan otak yang abnormal, lalu tuli, dan anak-anak yang mengalami cacat organ wicara. Akan menjawab pertanyaan dari Vina Aviana yang menanyakan, dalam memproduksi kalimat seringkali pembicara ragu bahkan senyap. Menurut kelompok Anda, apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, menurut kelompok kami, yang menyebabkan terjadinya senyapan atau pause pada saat kita berbicara ada dua hal. Yang pertama yaitu pernafasan dan yang kedua keraguan. Pada saat kita berbicara, kita pasti mengatur sebuah pernafasan. Otomatis pada saat kita berbicara, kita berhenti untuk melakukan sebuah senyapan karena kita ingin bernafas. Sama juga halnya dengan keraguan. Pada saat kita berbicara, kita pasti banyak berpikir. Seringkali kita ragu untuk mengucapkan kata atau kalimat. Pada saat itulah kita pasti melakukan sebuah senyapan karena kita akan melanjutkan ke kalimat berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elis yang menanyakan, jelaskan maksud dari kalimat senyapan itu terjadi pada konstituen-konstituen yang memang memungkinkan untuk disenyapin dan berikan contohnya. Nah, contohnya yaitu anak kecil di sekolah itu bermain kelereng. Konstituennya yaitu anak kecil sekolah bermain kelereng. Nah, tidak mungkin atau jarang sekali kita dengar orang melakukan senyapan di kata di dan itu. Misalnya seperti anak kecil di sekolah itu
Ya, jarang sekali kita dengar orang melakukan senyapa seperti itu. Pastilah orang seringnya melakukan senyapa seperti anak kecil di sekolah itu. Seperti itu. Terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.